Sebuah keluarga akan mengadakan pesta ulang tahun untuk anak mereka, akan tetapi badut yang disewa tidak bisa hadir karena mengalami sebuah kendala. Lalu Meg menghubungi sang suami meminta untuk mencarikan pengganti si badut, karena Meg tidak ingin mengecewakan putranya. Kemudian Ken berinisiatif untuk menggantikan si badut, dan ia menemukan sebuah kostum di rumah kliennya. Lalu ia pun menghibur anaknya yang sudah menunggu. Malam pun gelap. Meg berniat akan memberitahukan kehamilannya kepada Ken, namun ia malah mengurungkan niatnya itu. Dikarenakan Ken kelelahan, ia pun tertidur dengan kostum yang masih dikenakan. Pada esok harinya, Ken ditugaskan untuk mengantarkan Jack ke sekolah karena sang istri mempunyai keperluan mendesak. Dengan terpaksa, Ken mengantarkan putranya dengan kostum badutnya. Setelah itu, Ken meminta maaf kepada rekan kerjanya atas keterlambatannya. Jadi si Ken ini ialah seorang makelar atau agen properti. Entah kenapa, meski mencoba berbagai cara, Ken tidak bisa melepaskan kostum badutnya itu. Dan ia malah melukai dirinya sendiri. Malam harinya, ayah Meg pulang setelah menengok sang cucu. Lalu Ken pun datang dan memberitahukan sang istri kalau ia tidak bisa melepaskan kostum yang ia kenakan. I physically cannot get it off. I've been trying. Are you serious? Like a band-aid. Meg mencoba membantunya dan ia berhasil melepaskan sesuatu yang menempel di hidung Ken meski itu harus membuatnya terluka. Did you dye your hair? The wig. Lalu Ken pun pergi ke rumah sakit untuk mengobati hidungnya itu. Keesokan harinya, Ken menghubungi bawahannya untuk mencarikan berkas atau data pemilik rumah yang sedang ia garap. Setelah itu, Ken ke kantornya dan membawa berkasnya. Rupanya sang pemilik rumah sudah meninggal, dan ia pun pergi ke sebuah tempat penyewaan kostum untuk mencari informasi siapa pemilik kostum badut itu. Setelah mendapatkannya, Ken langsung menghubunginya dan memberitahukan tentang kostum yang ia temukan di rumah kliennya. Tanpa basa-basi, orang yang ia hubungi melarang untuk memakai kostum badut itu. Namun Ken terlanjur sudah mengenakannya, dan ia pun disuruh untuk menemuinya. Dengan segera, Ken mendatangi tempat yang dituju. Bear menyambutnya dan ia bercerita sedikit bahwa dirinya sudah lama tidak bertemu dengan Marty yang mempunyai kostum itu. Begitupun dengan Ken, ia belum pernah bertemu dengannya. Lalu Bear menunjukkan asal-usul si badut, yang dimana ia adalah seorang iblis yang tinggal di sebuah gua di daerah Nordik. Iblis itu selalu memikat anak-anak ke dalam gua dan memangsanya. Selama berabad-abad, legenda itu terlupakan, dan ia sekarang menjelma menjadi badut dengan wajah putih dan hidung merah. Ia bisa membuat anak-anak tertawa. Tiba-tiba Ken merasa pusing, lalu ia pun pingsan. Kemudian Ken terbangun dengan tangan terikat. Rupa-rupanya Ken akan dibunuh oleh si Bear, namun Ken berhasil mengelak meskipun kapak tertancap di pundaknya. Ken pun langsung menghajarnya dan menanyakan apa yang Bear lakukan. Dan Bear memberitahukan bahwa yang Ken kenakan bukanlah kostum, melainkan kulit dan rambut setan. Ken pun pulang ke rumahnya dan memberitahukan sang istri untuk menghubungi polisi, karena ada orang yang ingin membunuhnya. Dan Ken membutuhkan Meg agar polisi tidak mengira bahwa dirinya gila. Di sana juga ternyata ada mertuanya dan sahabat Meg, yaitu Dennis. Mereka semua merasa aneh dengan tingkah Ken. Lalu Ken menunjukkan orang yang ingin membunuhnya yang mengira bahwa Ken akan berubah menjadi setan. Lalu tanpa sengaja, Ken melukai Deb dan keadaan malah menjadi kacau. Di dalam perjalanan menuju kantor polisi, Ken mulai merasakan efeknya. Dan saat bersamaan, Bear berusaha untuk mengakhiri kutukan itu. Bear kembali mempertegas bahwa Ken harus membunuh dirinya sendiri, lalu Ken pun pergi menuju hutan. Beralih ke kantor polisi, Meg membuat laporan tentang suaminya. Setelah kejadian itu, ayah Meg meminta untuk memberitahukan Jack bahwa saat ini ayahnya berbahaya. Dan Jack merasa bersalah atas apa yang menimpa ayahnya. Beralih ke hutan, di sana sedang ada perkemahan. Seorang anak yang ingin membersihkan piring bekas makannya, ia dikagetkan oleh Ken. Ken meminta makanan kepadanya. Saat ia mendekatinya, tiba-tiba Ken menggigit tangannya.
Pada keesokan harinya, Meg menitipkan sang anak kepada kepala sekolah. Jika ada ayahnya menjemput Jack, ia meminta untuk menghubungi dirinya terlebih dahulu. Begitupun Jack, ia dibuat pengertian untuk kondisi ayahnya saat ini. Meg pun pulang ke rumahnya dan ia sempat melihat-lihat buku yang dibawa Ken waktu itu. Kembali ke Ken, ia selalu terngiang-ngiang dengan anak-anak kecil, tetapi Ken selalu berusaha melawannya. Ken pun pergi ke salah satu propertinya. Lagi-lagi di sana ada anak kecil yang mendekatinya. Si Ken ini selalu merasa lapar, tetapi ia masih berusaha menahannya. Di sisi lain, anjing peliharaan Meg bertingkah aneh setelah memakan hidung badut Ken tempo hari. Lalu Ken menghubungi Meg, seolah-olah ia ingin mengucapkan salam perpisahan kepada sang istri. Dan benar saja, Ken menembak kepalanya sendiri, namun ia tidak apa-apa. Karena merasa khawatir Meg akan mencari suaminya. Lalu Ken melanjutkan lagi misinya. Kali ini ia berniat akan memotong kepalanya sendiri meskipun ia sempat ragu. Namun sebuah insiden terjadi saat si bocah masuk ke kamarnya. Ken yang tidak kuat menahan laparnya, ia pun menyantap si bocah. Dan tak berselang lama, lalu datang Meg. Ken melarang Meg untuk masuk ke dalam kamarnya. Dikarenakan Meg rindu kepada suaminya, Meg memujuknya dan memberitahukan Ken bahwa ia sedang hamil. Lalu saat Ken keluar, Meg sempat kaget, namun bagaimanapun ia tetaplah suaminya. Setelah itu, Ken dibawa dan diikat di ruang bawah tanah. Apapun yang terjadi, Ken meminta untuk tidak melepaskannya dan Meg akan mencari cara untuk melepaskan kostum itu. Meg pun membuka buku yang dibawa Ken dan buku itu milik Martin. Dengan segera, Meg menemui Bert yang sedang dirawat. Akan tetapi, Bert tidak bisa berbicara karena mulutnya dikunci. Bert menyuruh Meg untuk tidak mempercayai Ken. Lalu Meg menanyakan bagaimana Bert bisa melepaskan kostum itu. Karena dirasa Bert tidak mau memberitahukannya, Meg pun mencari info di rumah Martin. Ia menuju ke suatu ruangan. Di sana ada sebuah kursi misterius dan sebuah kamera. Beralih ke sekolah Jack mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan dari temannya. Dan kembali lagi ke Meg, ia melihat rekaman itu. Ia melihat seseorang yang sedang memberikan makan si monster badut. Jack pun pulang ke rumahnya, dan Ken memanggil Jack untuk menghampiri dirinya. Di sisi lain, Dennis menghubungi Meg kalau ia menjemput Jack, namun Jack tidak ada di sekolah. Jack pun menghampiri ayahnya, dan ia memberitahukan sang ayah kalau ia mendapat gangguan dari temannya di sekolah. Lalu Ken meminta untuk diambilkan pemotong besi. Meg yang terburu-buru, ia kembali ke rumahnya. Dan di sisi lain, Ken mengakhiri teman Jack yang tidak baik kepada anaknya. Saat Meg sedang berkemas untuk berpindah ke rumah ayahnya, ia dikagetkan anjing peliharaannya yang menjadi agresif. Namun beruntung, Bert datang tepat waktu. Meg sempat panik karena Bert telah membunuh anjingnya. Namun Bert kembali mengingatkannya betapa bahayanya kostum itu. Lalu Bert menceritakan bahwa ia adalah seorang pengoleksi kostum lama. Pada suatu hari, ia mendapat kiriman dari Islandia. Jika ia membuka petinya, semuanya membusuk kecuali satu kostum tetap terjaga. Ia sempat akan menjual kostum itu, namun ia malah memberikan kostum itu kepada adiknya yang merupakan seorang dokter. Dan ia bekerja pada anak-anak dengan penyakit terminal. Jadi niat si Martin ini ingin menghibur anak-anak. Lalu terjadilah hal yang tidak diinginkan. Setelah setan itu mendapatkan apa yang ia inginkan, yaitu 5 anak-anak, kostum itu pun terlepas. Selama bertahun-tahun sambil mencari cara untuk menghancurkan kostumnya, Martin tidak pernah meninggalkan rumah untuk menjaga kostum itu agar tidak dipakai oleh siapapun. Jadi kostum itu tidak bisa dihancurkan dan jikalau dikubur, ia takut akan ditemukan oleh orang lain. Mungkin satu-satunya cara hanya dengan menghentikan iblisnya, yaitu dibunuh. Saat Bert sedang menanyakan kemana Ken pergi, Jack memberitahukan bahwa ia pergi ke rumah temannya. Sekarang mereka berencana akan menangkap Ken, dan Meg berharap ada cara lain untuk menghentikan kutukannya. Lalu Meg menitipkan putranya kepada ayahnya, dan Meg pun bergegas pergi ke rumah Carlton. Di sana hanya ada jasad Carlton yang sudah tidak berbentuk. Mereka bertanya-tanya kemana badut akan pergi. Lalu Sim berpindah ke sebuah tempat bermain. Meg dan Bert pun pergi ke sana. Akan tetapi Meg menyuruh Bert untuk tetap di mobil karena penampilan Bert terlihat sangat kacau. Di dalam sana ada seorang anak yang sedang merayakan ulang tahun. Hal itu membuat Meg teringat sebelum kekacauan ini terjadi.
Lalu Meg kembali ke mobil karena ia rasa Ken tidak ada di sana. Lalu seorang kakak mencari adiknya untuk diajak pulang. Setelah ia mencari, ia mendapati si badut dan ia pun menjadi mangsanya. Semua orang menjadi panik dan lari berhamburan. Lalu Bert menghampiri Meg dan mereka mengikuti jejak bercak darah yang berceceran. Meg pun menemukan Ken yang sudah berubah bentuk. Saat Meg sedang membujuknya, tiba-tiba Bert akan menyerang Ken, namun itu tidak berhasil. Meg menenangkan suaminya kalau Bert hanya ingin membantu. Ken yang sudah dikuasai si iblis, ia meminta satu anak lagi jika ingin Ken kembali. Dan jika tidak, sang iblis akan memilih dan ia memilih Jack untuk menjadi korban selanjutnya. Polisi pun datang, lalu si monster pun pergi dan disusul dengan Meg. Lalu Meg menghubungi ayahnya untuk memastikan kondisi mereka. Sambil memikirkan sesuatu, Meg menghampiri seorang anak, akan tetapi ia tersadar setelah ibu si anak menghampirinya. Sepertinya Bert menjadi tersangka untuk pembunuhan dua anak yang menjadi korban. Dan tiba-tiba ada seorang gadis menghampiri Meg. Ia meminta tolong karena ia tidak bisa menemukan ibunya. Karena ia bingung harus meminta tolong kepada siapa, si gadis meminta kepada Meg untuk mengantarkannya pulang. Gadis itu pun tertidur dan Meg membawanya ke suatu tempat. Lalu ia sadar bahwa tempat itu bukanlah rumahnya. Sambil ketakutan, ia meminta untuk diizinkan masuk kembali ke mobilnya. Dan saat ada suara yang mendekat, secara bersamaan seorang polisi datang menghampiri mereka. Meg langsung tancap gas sambil menghubungi ayahnya agar jangan pergi ke rumahnya. Setibanya di rumah, mereka berdua baik-baik saja, dan pada saat ayahnya berniat akan membantu menangkap Ken, tiba-tiba si monster membunuhnya dari belakang. Lalu Meg berusaha lari dan memberitahukan Jack untuk bersembunyi. Rupanya si monster tahu Meg sedang mengandung, dan Meg pun harus terluka untuk melindungi Jack. Kini si monster akan mengincar Jack. Jack hampir tertangkap olehnya. Beruntung sang ibu dengan gesit merantai leher si monster. Jadi waktu tadi leher si monster terkena tebasan dari pisau Meg. Dan alhasil sekarang ia melemah. Tadinya Meg ingin mengikat Ken, namun karena ia menyerang lagi, akhirnya Meg mengakhiri semuanya. Lalu para polisi pun datang. Di tempat otopsi, rupa-rupanya bajunya masih utuh berikut dengan wignya. Dan film pun selesai. Bijaklah dalam menyikapi sebuah peristiwa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalam.